atau degeneratif, anak-anak banyak banget soalnya. Yang umum aja ya, umum. Lalu masih banyak gangguan-gangguan lain, diantaranya gangguan degeneratif atau gangguan yang diakibatkan karena usia. Apabila bapak atau ibu ya? Iya. Ulang. Jadi tidak hanya yang berhubungan dengan tulang, tapi juga berhubungan dengan otot, dengan urat atau tendon, dan juga dengan syaraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Naufal Ranadiviras, bisa dipanggil Dr. Naufal. Saya sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, berpraktek di Rumah Sakit Dedi Jaya Brebes. Jadi dokter spesialis ortopedi itu merupakan dokter bedah yang berkecimpung menangani di bagian alat-alat gerak dan juga tulang belakang manusia. Jadi tidak hanya yang berhubungan dengan tulang, tapi juga berhubungan dengan otot, dengan urat atau tendon, dan juga dengan syaraf. Intinya yang berhubungan dengan alat anggota gerak tubuh dan juga tulang belakang. Gangguan kesehatan yang dapat ditangani oleh dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, diantaranya yang pertama adalah cedera otot atau bahasa awamnya adalah keseleo. Apabila bapak atau ibu merasa terkilir sendi-sendi kaki atau pergelangan tangannya setelah jatuh, itu bisa datang ke dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Begitu juga bagi misalkan kecelakaan sehingga terjadi patah tulang, maka bisa datang ke dokter spesialis ortopedi. Lalu masih banyak gangguan-gangguan lain, diantaranya gangguan degeneratif atau gangguan yang diakibatkan karena usia, antara lain radang sendi lutut, radang sendi pinggul, radang sendi pergelangan tangan, radang sendi pergelangan kaki, dan lain sebagainya. Begitu juga bagi anak-anak, gangguan yang bisa kami tangani antara lain apabila bayi baru lahir mengalami kaki pengkor atau kaki bengkok. Kemudian juga kondisi-kondisi pada anak kecil yang berdampak pada anggota gerak tubuh baik tangan maupun kaki. Di antaranya kaki yang lebih pendek, pinggul yang merasa sakit, sendi-sendi pergelangan kaki maupun tangan yang merasa sakit, dan lain sebagainya. Waktu yang tepat bagi bapak atau ibu untuk datang ke dokter spesialis ortopedi, pertama apabila mengalami keluhan-keluhan, diantaranya keluhan nyeri pada anggota gerak tubuh. Tidak perlu menunggu sampai beberapa hari atau berminggu-minggu. Apabila Anda mengalami nyeri, walaupun itu baru terjadi sehari 2 hari, datanglah ke poliortopedi. Sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi sesuatu hal yang lebih parah lagi. Kemudian apabila dari bapak atau ibu mengalami hal-hal seperti keluhan seperti bengkak yang datang secara tiba-tiba, terutama di bagian persendian maupun anggota gerak tubuh, tidak perlu menunggu terlalu lama untuk datang ke poli. Apabila sudah merasa curiga, walaupun bengkak atau benjolan itu masih kecil, silakan datang ke poli ortopedi untuk kami tegakkan diagnosis penyakitnya, agar tidak terjadi suatu hal yang lebih buruk di kemudian hari. Pengobatan-pengobatan yang dapat dilakukan oleh dokter spesialis ortopedi dan traumatologi secara umum terbagi menjadi 2, yaitu non-operatif dan operatif. Non-operatif antara lain pemberian obat-obatan secara oral atau minum, pemberian obat-obatan secara suntik atau injeksi, kolaborasi dengan dokter spesialis rehab medik untuk melakukan fisioterapi berkala kepada pasien. Kemudian langkah operatif antara lain pada kasus-kasus patah tulang, gangguan sendi, otot atau tendon yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti gangguan nyeri, bengkak, kekakuan berkepanjangan. Intinya adalah kami melakukan operasi pada alat anggota gerak tubuh dan juga ranah tulang belakang. Tips-tips menjaga kesehatan tulang dari saya antara lain, pertama, penuhi nutrisi yang adekuat mulai dari protein, kandungan kalsium, vitamin D, dan lain-lain. Kemudian perbanyak sayuran, kemudian olahraga rutin 2-3 kali seminggu dengan intensitas sehari sekitar 30 menit. Tidak perlu yang olahraga berat, yang olahraga ringan saja cukup dan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang keempat, hindari alkohol dan kebiasaan merokok. Yang kelima, jagalah berat badan kita. Apabila kita terlalu kurus, bisa mengakibatkan resiko terjadinya osteoporosis atau tulang keropos lebih besar. Dan apabila kita terlalu gemuk atau obesitas,
secara tidak langsung akan mengakibatkan masalah kesehatan kronis seperti kolesterol tinggi, diabetes atau kencing manis, dan lain sebagainya yang bisa berpengaruh terhadap kepadatan dan juga kesehatan tulang. Demikian penjelasan dari saya. Apabila Bapak atau Ibu mengalami gangguan atau keluhan-keluhan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka Bapak atau Ibu dapat berkonsultasi dan datang ke Poliortopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Dedi Jaya bertemu dengan saya, Dr. Naufal Randadiviras.